Shalom, kita berjumpa lagi dalam renungan singkat Kristen. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yakobus 5 ayat 14 sampai 15. Tema hari ini adalah Tuhan penyembuhku. Firman Tuhan terambil dari kitab Yakobus 5 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan yang akan saya bacakan. Yakobus 5 ayat 14 dan 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah memanggil para panatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Yakobus. Kita tahu bagaimana Yakobus ini adalah saudara Yohanes, anak dari Zebedius. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yohanes, Yakobus, dan Petrus seringkali kita melihat dalam firman Tuhan bahwa mereka bertiga selalu diajak Tuhan untuk berdoa di bukit. Dan yang paling dahsyat yang sangat luar biasa terjadi ketika Tuhan Yesus berdoa di bukit, hadirlah Musa dan Elia. Begitu sinar kemuliaan Allah bercahaya sangat luar biasa, dan jubah Tuhan Yesus pun juga berubah semuanya. Dan mereka bertiga tersungkur kaget. Bahkan mereka melihat Allah Bapa berbicara kepada mereka, suara dari surga, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Jadi ketiganya mereka itu juga langsung tersungkur sampai mereka berkata, "Tuhan, kalau Engkau bersedia, kami akan membuatkan kemah untuk tiga, yaitu Musa, Elia, dan Tuhan Yesus sendiri." Tetapi akhirnya sekejap saja, tiba-tiba semua sudah tidak ada, hanya Tuhan Yesus. Dan kita tahu bagaimana Yakobus mengikuti Yesus, melihat perkara-perkara mujizat yang sangat luar biasa. Dalam kitab Yakobus ini, dia berkata untuk orang-orang yang sakit, bagaimana cara mendoakannya supaya mujizat itu terjadi, kesembuhan ilahi terjadi. Dikatakan pada ayat 14 dan 15, dikatakan begini, "Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah memanggil para panatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan." Yang pertama, jika kita mengalami sakit apapun juga, kanker lever, sakit tumor, sakit apapun juga, kelemahan tubuh, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita minta untuk panatua atau hamba-hamba Tuhan berdoa untuk kita. Kita minta doa karena doa orang benar itu besar khasiat doanya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi kita minta berdoa, kita padukan iman kita dengan hamba Tuhan itu supaya kita berdoa meminta kesembuhan ilahi agar terjadi. Ayat 14 dikatakan kita harus meminta, dan dilanjutkan juga supaya setelah mendoakan dia mengoleskan dengan minyak. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan mengoleskan dengan minyak urapan. Dan kemudian dikatakan juga ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia atau menyembuhkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya pun akan diampuni. Jadi memang ada dua hal kalau kita sakit. Yang pertama itu disebabkan oleh dosa, dan yang kedua adalah rencana Tuhan untuk orang itu. Seperti yang kita tahu bagaimana kitab Kejadian dikatakan pada manusia pertama Adam dan Hawa untuk menguasai alam semesta ini dan menguasai segala yang hidup, untuk dia memimpin semua kehidupan di Taman Eden. Tetapi Tuhan berkata, "Janganlah kau makan buah pohon pengetahuan itu, karena kalau engkau memakan buah pengetahuan itu, maka engkau akan mati." Berarti mati adalah penyakit, adalah segala hal ada di situ karena pengetahuan. Jadi ketika Hawa digoda oleh ular itu, maka terjadilah hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan lewat firman-Nya. Dimakannya buah itu, diberikannya kepada Adam. Dan akhirnya mereka oleh Tuhan diusir dari Taman Eden ke bumi ini. Dan Tuhan berkata dengan susah payah akan hidup, dan kembali pun akan kembali menjadi debu. Berarti penyakit itu mulai
menggerogoti manusia karena ada kematian. Selepas dari Taman Eden ada kematian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan atas datangnya Yesus Kristus Tuhan ke juru selamat kita. Allah penyembuh itu, Tuhan yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan segala penyakit kita. Dibuktikannya bahwa keselamatan datang daripada Dia, bahkan dosa pun diampuninya oleh Dia, oleh darahnya yang kudus. Dikatakan ayat 16, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, akan disembuhkan. Jadi iman, dikatakan oleh Paulus, iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti segala sesuatu yang akan kita lihat. Tetapi dikatakan juga dalam kitab Ibrani, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita harus memungkinkan pendengaran hati dan pikiran jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kita dapat memperoleh kesembuhan. Karena lewat firman Tuhan itulah maka terjadi segala sesuatunya. Pada kitab Kejadian dikatakan, jadilah terang, maka jadilah terang. Jadilah cakrawala, makalah jadilah cakrawala. Ketika awal penciptaan, semua oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jadilah gelap dan jadilah terang, maka jadi. Jadilah yang segala yang tumbuh-tumbuhan muncul, maka menjadi. Semua penciptaan hanya oleh firman Tuhan. Hanya manusia saja, ketika diciptakan dari debu, jadi manusia dihembuskan napas dari Tuhan. Karena manusia itu makhluk yang istimewa. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Orang yang mendengar firman Tuhan, pastilah jiwanya disegarkan, rohnya dikuatkan. Karena firman Tuhan itu timbul dari pendengaran, maka kita harus mendengar dan membuktikannya dan menyatakannya bahwa iya dan amin. Kalau kita punya penyakit, kita akan disembuhkan, maka itu akan terjadi penyembuhan. Kalau kita punya masalah, kita minta kelepasan, kelegaan, maka itu akan terjadi. Karena kalau kita klaim firman Tuhan, firman itu ya dan amin. Dia tidak ada ragu-ragu di situ. Dia ya dan amin. Kalau dia katakan jadi, maka jadi. Kalau dikatakan jadilah sembuh, maka jadi. Dan suatu ketika dalam kitab Matius 8 ayat 1 dan 17, ketika saya bacakan, seorang perwira meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Dia berkata, Tuhan, Engkau tidak perlu datang ke rumahku. Cukup saja Engkau mengatakannya, maka anakku pun akan sembuh. Tetapi Tuhan melihat bahwa iman hal ini yang sangat luar biasa. Sederhana, dia mengatakan Tuhan tidak perlu datang, hanya Tuhan berkenan untuk menyembuhkan, maka akan terjadi kesembuhan. Tuhan sampai kaget. Hal ini tidak ada iman seperti ini di Israel. Dan Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan imanmu, maka anak itu pun sembuh. Terjadi mukjizat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus luar biasa, bahwa Yesus itu Tuhan Juru Selamat, bahwa Yesus itu ya dan amin, bahwa Yesus itu akan menyembuhkan segala penyakit kita, bahwa Yesus itu akan memulihkan keadaan kita, bahwa Yesus itu akan memberkati kita dan akan memberikan keberuntungan kepada kita, bahkan keselamatan dijamin, maka iman itu akan menyelamatkan kita. Karena dalam kitab Ibrani 13 ayat 8 mengatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Mukjizatnya tetap akan terjadi. Sebab itu dikatakan pada dia, marilah kepadaku yang letih sumber berat, aku akan berikan kelegaan. Mintalah kepadanya akan diberi. Ketuklah pintu akan dibukakan, carilah akan mendapatkan. Maka demi nama Yesus itu yang berkuasa akan terjadi mukjizat kesembuhan. Sakit apakah engkau hari ini? Suatu ketika seorang wanita Seroversinia, dia datang kepada Yesus karena anaknya sakit. Tetapi Tuhan Yesus waktu itu sedang makan. Lalu wanita itu berkata, Tuhan, tolonglah untuk anakku. Inilah iman yang sangat luar biasa. Walaupun dia tidak bukan orang percaya, tetapi dia memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah anakku. Maka Tuhan Yesus berkata apa? Dikatakan tidak baik memberikan roti untuk anak-anak Tuhan kepada anjing. Tapi wanita itu berkata, Tuhan, tapi anjing itu makan renyah-renyahnya. Maka apa kata Tuhan? Pulanglah, anakmu telah disembuhkan. Karena Tuhan, terjadi mujizat kesembuhan. Anak itu pun disembuhkan. Dan suatu ketika ada seorang wanita, seorang gadis mengalami pendarahan. Harta kekayaannya telah habis, dan segala tabib untuk mengobati telah habis semua.
untuk mengobati sakitnya. Tetapi suatu ketika dia dengar, imannya timbul bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah pasar, di tengah jalan. Ketika rombongan itu berjalan, maka wanita itu mendekati dia. Dia berkata dengan imannya, asal saja ku jamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Luar biasa, ketika dijamah, pendarahannya berhenti dan stop dan disembuhkan. Ketika itu Tuhan Yesus berkata, stop dulu semua. Siapa yang telah menjamah jubahiku? Sebab ada kuasa yang keluar daripadaku. Ingat, Tuhan Yesus berkata, ada kuasa yang keluar padaku. Dan wanita itu datang tersungkur kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat, imanmu telah menyelamatkanmu. Pulanglah, engkau telah menerima kesembuhan. Jadi kesembuhan itu terjadi oleh karena iman. Iman akan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita percaya akan iman bahwa Yesus Kristus Tuhan akan menyembuhkan kita, bahwa Yesus Kristus akan datang menyembuhkan kita, maka akan terjadi mukjizat. Sakit apapun, kelemahan apapun, maka akan terjadi. Bapak Ibu sekalian, dikatakan juga yang kedua, dikatakan doa. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia berbuat dosa, dosanya pun akan diampuni. Suatu ketika Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak. Ada seorang wanita yang minta perkaranya dibela kepada hakim yang lalim. Karena permintaannya terus menerus, dia terus menerus meminta kepada hakim itu supaya perkaranya dibela. Maka hakim itu pun berkata, sebaiknya aku belalah daripada wanita ini selalu mengganggu aku setiap hari meminta perkaranya dibela. Ingat, hakim yang lalim saja ketika diminta terus menerus, maka hakim itu meluruskan apa permintaan wanita itu, apalagi Bapa di surga. Jika kita berdoa kepada Tuhan, Bapa dalam surga, dalam nama Yesus Kristus kami minta disembuhkan, sakit apapun juga itu, persoalan apapun, pergumulan apapun itu, dan terus menerus, maka Bapamu di surga akan mendengar dan memperhatikan dan akan memberikan kesembuhan itu, dan akan memberikan jalan keluar, kelepasan, kelegaan. Bahkan Tuhan Yesus juga menceritakan juga bagaimana seorang anak yang terhilang. Suatu ketika dia meminta warisannya, dan warisan itu diberikan oleh bapak itu, dan dibawanya warisan itu dan dijualnya, dan kemudian uangnya difoyanya ke negeri lain dengan wanita, dengan macam-macam hal. Dan suatu ketika terjadi suatu kelaparan yang ganas di negeri itu, maka anak ini mengalami musibah yang sangat luar biasa, hartanya habis. Akhirnya dia berharap bekerja kepada seorang orang itu, aku memberikan pekerjaannya sebagai pegawai yang mengurus babi-babi di kandang. Dan karena kemarau itu sangat luar biasa, kekeringan sangat luar biasa, dia tidak dapat makanan. Makanannya itu diberikan dari ampas-ampas babi itu saja. Dan seketika merenung dia, ingat kata merenung ini, Bapak Ibu sekalian, dia mengingat di rumah bapakku banyaklah makanan, banyaklah karyawan pegawai. Maka dia berbenah, dia berlari dan menuju ke rumah bapaknya. Dalam perjalanan sejauh, dan perjalanan bapaknya telah melihat dengan jarak jauh bahwa anaknya telah datang. Maka bapaknya pun berlari. Ingat, bapaknya berlari mengejar anak itu. Dan akhirnya dia merangkulnya. Dan dia berkata anak itu, Bapak, aku telah berdosa terhadap Bapak dan surga. Bapak itu langsung mendekapnya, memeluknya, dan meminta kepada karyawannya untuk memberikan baju yang terbaik kepada anaknya. Itulah Bapak di surga. Dia murah hati, panjang sabar, belas kasihannya sangat luar biasa. Jangan kita punya pergumulan, punya sakit, penyakit, punya beban pergumulan hidup, doa yang menghantar kita. Doa akan menyelamatkan kita. Sekalipun kita akan ada dosa, seperti Yakobus katakan ada dosa, maka dosanya pun diampuni. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita, Dialah Bapa yang maha mulia, maha pengasih, penyayang, murah hati, maha pengampun. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini, bahwa Yesuslah penyembuh kita. Banyak hal yang Alkitab mengatakan terjadi mukjizat-mukjizat yang sangat luar biasa bagi yang mereka yang sakit disembuhkan. Suatu ketika ada seorang kusta. Pada zaman itu kusta itu tidak dapat disembuhkan karena memang pada saat itu belum ada obatnya. Dan ketika Tuhan Yesus datang, dia melihat Tuhan Yesus ada, dia berkata, Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Maka Tuhan Yesus berkata, siapa yang tadi bersebut, mari datanglah kepadaku. Ketika dia datang kepada itu, maka Tuhan menjamah dia. Dan seketika itu kustanya pun sembuh. Itulah iman. Jangan seperti Raja Asa. Raja Asa dikatakan dalam Alkitab,
Dia seorang yang berharap kepada tabib-tabib, kepada dukun paranormal, kepada tabib-tabib. Akhirnya apa? Karena dia tidak berharap kepada pada Tuhan yang telah memberkati dia menjadi seorang raja, akhirnya matilah dia dengan secara ganas. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita harus percaya bahwa kesembuhan itu milik Tuhan, bahwa mukjizat itu milik Tuhan, maka akan terjadi bagi kita sesuai dengan iman kita, maka terjadilah kepada kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Yakobus memberitakan firman Tuhan ini sangat indah dan luar biasa. Hal yang singkat ini kita klaim ya dan amin, bahwa kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah yang memanggil para panatua jemaat, supaya mereka mendoakan serta mengoleskannya dengan minyak. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang itu, dan Tuhan akan menyembuhkan, bukan membangunkan itu sebenarnya, menyembuhkan orang itu. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya pun akan diampuni. Amin. Berbahagialah pada hari ini firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus 5 ayat 14 dan 15 yang menyatakan bahwa mukjizat itu masih ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, jika pada hari ini engkau mengalami sakit, pergumulan, beban, masalah, dan kepikiran hidup, sakit apapun engkau, sakit kanker lever, sakit tumor, sakit darah tinggi, sakit stroke, sakit apapun juga, bagi Allah tidak mustahil. Karena Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang. Dia akan mendoakan orang, dan orang itu akan sembuh dari segala penyakitnya. Dan kuasa mujizatnya tetap nyata dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakan juga, mintalah akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, carilah akan mendapatkan. Maka mujizat Tuhan akan terjadi. Marilah kita tundukkan kepala, kita rendahkan hati kita, kita bawa segala penyakit kita kepada Dia, karena Dia Allah yang berkuasa, Dia ada di mana-mana, dan Dia akan menyembuhkan jika kita memintanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang indah dan luar biasa dalam kitab Yakobus, bahwa mujizat-Mu tetap nyata dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahwa Engkau menjanjikan orang yang berdoa dengan terus-terus dan dengan iman dan percaya akan firman-Mu, maka mujizat akan terjadi. Maka dalam hari ini Tuhan, kami berdoa sakit kanker lever, sakit tumor, sakit stroke, sakit darah tinggi, sakit gula, sakit apapun, semua penyakit dan kelemahan tubuh kami ikat, kami patahkan, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus terjadi mukjizat kesembuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penyakit tumor, sakit kanker, sakit apapun, semua disembuhkan dalam nama Yesus. Kelemahan tubuh dilenyapkan dalam nama Yesus. Terjadi mukjizat. Terima kasih untuk biru-biru Yesus. Terima kasih untuk kesembuhan mukjizat pada hari ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan, beban, masalah, beban kepikiran hidup rumah tangga, beban karir masa depan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan berkata firman-Mu ya dan amin, dan percayalah kepada Tuhan dan segenap hatimu, dan bersandar pada pengertian-Mu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Maka demi nama Yesus Kristus, kami akan diluruskan jalan kami, akan diberkati kami dengan penuh berkelimpahan, dan Tuhan akan membuka jalan kelepasan, kelegaan, damai, sejahtera, dan sukacita, dan kami memperolehnya ya dan amin bagi kehidupan kami. Bapa dalam surga, berkati hari ini Tuhan, bagi mereka juga yang baru menerima Tuhan Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat. Berkati kehidupan rumah tangga mereka, kehidupan masa depan mereka, iman mereka bertumbuh dan menghasilkan buah berlipat kali ganda. Biarlah nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Berkati juga gereja-gereja seluruh Indonesia, berkati bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Biar dibukakan pekabar ini seluas-luasnya, bahwa setiap lutut-lutut setiap lidah mengaku bahwa Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Dan pada akhirnya kami semua diselamatkan, dan damai, sejahtera, dan sukacita Allah dan kebenaran firman Tuhan dinyatakan di seluruh Indonesia ini, dan dimerdekakan semua bangsa yang ada di Indonesia ini menjadi milik kepunyaan-Mu, menjadi suatu imamat rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri. Bagi-Mu segala puji, hormat, dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, serta kebaikan, kasih kuat, pesasa, penghiburan, dan bimbingan, serta pertolongan Roh Kudus kami berdoa di surga. Amin. Tuhan memberkati.